Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, senang sekali bisa bertemu ya. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini izinkanlah saya untuk mencoba kembali berbagi ilmu, sharing materi, dan kali ini saya mengambil tema masih tentang manajemen. Dan kali ini saya akan mencoba memaparkan tentang manajemen cinta ya sahabat ya. Selamat bergabung dan semoga ilmu yang saya bagikan bisa bermanfaat ya, baik bagi sahabat-sahabat yang masih lajang sedang mempersiapkan diri ke jenjang pernikahan, maupun bagi sahabat-sahabat yang sudah uh, mengarungi rumah tangga. Ya sahabat, ada banyak hal yang ingin saya sampaikan sebenarnya dalam durasi yang memang cukup pendek, tapi semoga saja di antara yang saya sampaikan itu bisa bermanfaat dan bisa sahabat aplikasikan dalam kehidupan rumah tangga sahabat ya. Sahabat, ini saya coba ambil materi tentang rumah tangga ya sahabat ya, karena memang hanya ilmu itu yang bisa saya bagikan, karena mungkin ada sedikit pengalaman yang bisa saya share dengan sahabat-sahabat tentang materi-materi rumah tangga. Mudah-mudahan sahabat tidak bosan ya. Dan untuk kali ini saya akan coba membahas tentang manajemen cinta nih sahabat ya. Apa sih cinta itu? Kita awali dengan apa yang dimaksud dengan cinta. Cinta itu adalah sesuatu yang sulit sekali untuk didefinisikan, karena setiap orang memiliki definisi yang berbeda-beda ya sahabat tentang cinta. Tapi hanya satu hal yang akan sama pasti, yaitu cinta itu hanya bisa dirasakan. Sahabat, cinta adalah anugerah Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau misalnya kita tidak bisa memanagenya, cinta itu tidak jadi anugerah, tapi bisa jadi musibah. Bisakah? Iya. Itu sebabnya karena cinta itu perlu dikelola, perlu beberapa hal yang harus kita persiapkan supaya cinta yang Allah anugerahkan itu bisa menjadi berkah buat kita dan bisa berefek bagus menjadi suatu kemuliaan bagi orang-orang di sekitar kita yang kita cintai sahabat ya. Baiklah sahabat, kita akan mulai dengan manajemen cinta. Apa sih manajemen cinta itu? Manajemen cinta itu adalah seni atau cara mengelola perasaan cinta supaya tidak menjerumuskan kita pada hal-hal yang tidak diridhoi oleh sang pemilik cinta, yaitu Allah Azza wa Jalla. Bagaimana sih caranya supaya kita bisa mengatur perasaan ini supaya sesuai kadarnya dengan apa yang diharapkan oleh sang pemilik cinta, yaitu Allah Azza wa Jalla. Itu ya perlunya manajemen cinta. Terus tujuan kita memanage cinta itu untuk apa? Nah, ada beberapa tujuan ya dari manajemen cinta ini sahabat. Yang pertama, itu supaya kita bisa mengendalikan cinta menjadi motivasi kontrol agar senantiasa dalam kebaikan dan kemuliaan. Kalau kita memiliki cinta dan cinta itu bisa termanage nih sahabat, biasanya kita bisa mengontrol emosi kita ketika marah, ketika kesal. Kalau di hati kita ada cinta, mungkin kita tidak akan berlaku kasar ya sahabat ya. Ketika kita ingin melakukan sesuatu yang tidak menyenangkan, ketika ada cinta, itu akan menjadi kontrol bagi kita untuk meredamnya. Begitu sahabat ya. Kemudian yang kedua, tujuan dari manajemen cinta ini adalah untuk menumbuhkan sikap adil dalam cinta. Adilnya seperti apa? Artinya kita selalu memposisikan cinta kita kepada Allah dan Rasul-Nya itu di atas cinta kita kepada makhluk. Itu bersikap adil ya sahabat ya. Karena sang pemilik cinta itu adalah Allah Azza wa Jalla. Kita dianugerahi cinta itu oleh Allah Azza wa Jalla. Nah, kita harus tetap berpedoman pada prinsip bahwa Allah dan Rasulnya di atas segalanya, seperti yang disebutkan dalam sebuah hadis Bukhari Muslim berikut ini. Ada 3 perkara yang bila siapapun memilikinya,
niscaya akan merasakan kelezatan iman, yaitu Allah dan Rasul-Nya lebih ia cintai dari yang lainnya. Kemudian dia mencintai seseorang karena Allah dan benci kembali kepada kekafiran sebagaimana ia benci dicampakkan ke dalam api neraka. Jadi cinta kita kepada Allah dan Rasul-Nya tetap harus nomor satu. Kemudian kita juga mencintai seseorang diniatkan memang karena Allah. Ya, itu ya sahabat ya. Kemudian yang ketiga, tujuan manajemen cinta ini adalah untuk menghindari cinta buta. Tahu kan cinta buta? Iya, cinta yang bisa menggelapkan mata kita. Tidak melihat siapa orangnya, tidak melihat bagaimana statusnya, apalagi jangan sampai tidak melihat bagaimana agamanya. Sahabat, kalau sudah cinta, apapun akan dilakukannya. Itu namanya cinta buta. Nah, manajemen cinta ini membantu kita untuk mengendalikan diri supaya tidak terjerumus dalam cinta buta, sahabat. Biasanya kalau cinta buta itu kita bisa melakukan apapun atau bahkan meninggalkan apapun demi rasa cinta atau demi mendapatkan cinta dari orang yang kita cintai, meskipun harus menyakiti atau membahayakan orang lain, apalagi bertentangan atau melanggar syariat. Jangan ya sahabat ya, jangan sampai cinta membutakan mata kita. Nah, inilah perlunya manajemen cinta, sahabat. Kemudian yang keempat, manajemen cinta itu bisa mendidik sikap selektif dalam menambatkan dan melabuhkan cinta serta memilih orang yang masuk ke dalam kehidupan dirinya. Apabila kita bisa memanage cinta, kita akan berhati-hati ketika kita akan melabuhkan cinta kepada seseorang. Kita akan bersifat selektif, bukan berarti pilih-pilih ya sahabat. Pilih-pilih itu boleh ya, tapi pilih-pilih yang artinya bersifat positif. Pilihlah sesuatu yang positif gitu ya, bukan berpilih-pilih dalam urusan dunia, sahabat. Begitu ya tujuan dari manajemen cinta. Kemudian ada beberapa cara memanage cinta. Bagaimana nih cara kita memanage cinta? Ada beberapa cara nih sahabat. Yang pertama, meletakkan cinta kepada Allah dan Rasul-Nya di atas cinta yang lain. Seperti yang sudah saya sebutkan tadi ya, Allah dan Rasul-Nya tetap berada posisi paling atas untuk kita cintai. Kemudian, labuhkanlah cinta karena Allah, bukan karena motif yang lain. Ketika kita memilih seseorang menjadi pasangan hidup kita untuk kita cintai, maka labuhkanlah cinta itu dengan niat karena Allah, bukan motif yang lain, bukan karena harta, tahta, maupun rupa. Seperti yang disebutkan dalam hadis riwayat Bukhari Muslim, seorang wanita dinikahi karena 4 hal nih sahabat. Karena hartanya, status sosialnya, kecantikannya, dan juga agamanya. Maka pilihlah yang kuat agamanya, niscaya kamu akan diberkahi. Begitu ya. Jadi ketika kita bertemu dengan seseorang dan kita merasa jatuh cinta, niatkanlah cinta itu karena Allah. Kemudian jangan melihat wanita atau laki-laki itu dari segi materinya, status sosialnya, atau ketampanan rupanya, tapi dari agamanya. Itu yang nomor satu. Apalagi jelas-jelas kalau misalnya kita melabuhkan hati kepada orang yang berbeda agama dengan kita. Sahabat, sebagai seorang muslim ya, itu sangat dilarang tegas oleh Allah dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 256. Karena nomor satu itu adalah agamanya, maka pilihlah yang seakidah dengan kita. Kemudian juga lihat dari segi agamanya, lihat ketaatannya dia kepada Allah, ya sahabat. Kemudian kalau untuk urusan dunianya, ketampanannya, kecantikannya, hartanya, status sosialnya itu bisa nomor berapa ya sahabat. Tapi saya pesankan untuk tetap memilih agamanya nomor satu, karena itu nanti akan sangat berefek ketika kita mengarungi rumah tangga. Baik nih sahabat, sekarang seperti layaknya tanaman nih sahabat ya, seperti layaknya tanaman, cinta itu juga perlu disiram, dipupuk, dirawat, dan dijaga secara kontinu, terus menerus nih sahabat, supaya cinta itu bisa tumbuh dan bisa berkah nih sahabat.
Ada beberapa cara memelihara cinta. Ini saya ambil dari Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Dalam Raudhah Al-Muhibbinnya menyebutkan ada beberapa hal yang bisa kita lakukan supaya cinta itu bisa tetap tumbuh, tetap bersemi, tetap indah nih sahabat. Nih. Yang pertama nih sahabat, sesering mungkin lakukanlah kontak mata dengan penuh ketuduhan. Jadi ketika kita berbicara, tataplah mata pasangan kita. Atau ketika kita ingin mengatakan sesuatu, katakanlah dengan tulus, yaitu dengan salah satu caranya adalah kita harus sering uh, mengadakan kontak mata dengan dia. Tetaplah bahwa kita mencintai dia, bahwa apa yang kita lakukan itu adalah tulus. Termasuk juga dengan anak-anak ya sahabat ya. Biasanya anak-anak lebih peka terhadap tatapan mata kita. Jadi ketika kita mengatakan sesuatu, katakanlah itu dengan cinta lewat kontak mata sahabat. Kemudian yang kedua, kita senantiasa harus mengingat, menghargai, dan memberikan panggilan yang disukainya sahabat. Bukti bahwa kita mencintainya dan kita menjaga cinta kita harus senantiasa mengingat, menghargai, dan memberikan panggilan sesuai dengan yang disukainya sahabat ya. Kadang kita harus berkomitmen dulu nih sahabat, ketika misalnya kita di awal pernikahan nih misalnya, nanti kita mau panggilannya apa, mama papa, umi abi, ayah ibu, atau apa deh. Jangan sampai kalau ketika misalnya kita belum nikah, ketika kita pacaran, kita sayang-sayangan, kita panggil babe, kita panggil honey, tapi setelah menikah justru hal itu tidak pernah lagi didengar oleh pasangan kita sahabat. Nah, salah satu cara untuk memupuk cinta kita itu adalah dengan memberikan panggilan yang disukai oleh pasangan kita. Kemudian yang ketiga, kita harus senantiasa bersabar menghadapi sikap dan perlakuan orang yang kita cintai. Kita harus senantiasa bersabar, memahami. Nah, itu sudah kita bahas ya sahabat ya dalam manajemen emosi minggu lalu. Nah, itu harus senantiasa kita lakukan. Terus memahami, terus belajar bersabar ya sahabat ya. Itu adalah salah satu cara untuk menjaga dan memupuk cinta kita terhadap pasangan sahabat. Kemudian yang keempat, kita harus senantiasa menunjukkan perhatian dan bersedia menyimak curahan hatinya. Kadang ini sangat sulit dilakukan oleh laki-laki ya sahabat ya. Biasanya laki-laki itu orangnya cuek. Dia lebih memilih hal-hal yang simpel sahabat. Jadi biasanya kadang wanita lebih senang curhat dengan temannya. Wah, apalagi nih kalau misalnya temannya itu ada laki-laki, itu bahaya sahabat ya. Nah, mulai saat ini para ayah nih, cobalah untuk berusaha menjadi tempat curhat yang enak untuk istri-istrinya nih sahabat, supaya istri kita tidak curhat ke orang lain ya sahabat ya. Dan itu adalah menjadi salah satu cara kita juga untuk menunjukkan perhatian kepadanya. Kemudian yang kelima, berusaha mencintai dan menyenangi apapun yang dicintai dan disenanginya. Kita tidak bisa memaksakan diri ya sahabat ya. Ketika kita sudah menikah, ketika kita sudah memiliki pasangan, itu memang akan ada yang berubah sahabat. Ketika kita tidak menyukai makanan pedas, tapi setelah menikah ternyata pasangan kita menyukai makanan pedas, mau tidak mau kita harus belajar menyukai makanan pedas. Kalau biasanya di rumah kita sama orang tua dimasakin masakan yang asin-asin, ternyata pasangan kita suka yang manis-manis, maka kita harus belajar atau untuk menyesuaikan diri menyukai hal yang sama sahabat ya. Kemudian yang keenam, kita harus senantiasa meringankan setiap bebannya tanpa mengeluh ya. Ini para suami nih terutama nih, cobalah untuk berusaha meringankan pekerjaan-pekerjaan istri di rumah. Itu adalah wujud cinta loh sahabat. Itu adalah wujud untuk memupuk dan menyiram rasa cinta kita terhadap pasangan sahabat ya. Itu sudah saya bahas di ta'awun antara suami dan istri di materi-materi sebelumnya. Kemudian yang ketujuh, cobalah untuk senantiasa memberikan kepedulian dan kecemburuan yang wajar. Nah, yang ini nih sahabat ya. Kita boleh cemburu kepada pasangan kita dengan kadar yang tidak berlebihan, itu boleh. Itu membuktikan bahwa kita merasa takut kehilangannya. Tapi kalau misalnya cemburunya juga terlalu berlebihan, itu juga akan berefek buruk ya sahabat.
Kemudian juga ada juga yang memang tidak cemburu sama sekali. Itu juga tidak baik, sahabat. Kepeduliannya terlalu sedikit, itu juga nanti dipertanyakan sama pasangan kita. Sebenarnya dia mencintai kita atau enggak sih? Kok dia agak cemburu? Kok dia agak peduli saya mau seperti apa? Nah, jadi salah satu untuk memupuk rasa cinta di antara pasangan itu adalah memberikan kepedulian dan kecemburuan yang wajar. Dan yang terakhir, rela berkorban demi orang yang dicintai. Tentu saja ya sahabat ya, kalau kita mencintai seseorang, apapun akan kita lakukan, apapun akan kita berikan. Jangan dilakukan itu hanya ketika pendekatan saja sahabat ya, tapi justru ketika kita sudah berumah tangga, buktikan bahwa kita rela berkorban untuk orang yang kita cintai. Itu ya sahabat ya. Kemudian nih ada banyak hal sebenarnya yang uh, perlu kita sampaikan, perlu kita bahas, tapi mungkin waktunya tidak akan cukup ya sahabat ya. Nanti kita bisa bahas ketika offline atau mungkin nanti bisa berkonsultasi secara japri ya sahabat ya. Begitu ya sahabat ya, terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala keterbatasan ilmunya. Jazakallahu khairan kasiron. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.